Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda baru mulai di peran baru, semangat 45 gitu ya, terus sadar, tim yang diwarisi ini kayaknya, bisa jadi aset paling top, tapi bisa juga tantangan terberat. Apalagi kalau salah langkah seorang di awal, wah bisa fatal kan? Nah, hari ini kita mau kupas tuntas bab 7 dari buku keren The First 90 Days-nya Michael Watkins. Judulnya to the point banget, membangun tim Anda. Dan ini bukan basa-basi loh, tapi kayaknya ini kunci banget buat sukses di awal. Betul sekali. Tujuannya jelas banget sih di bab ini, yaitu ya ngasih Anda semacam kerangka kerja gitu buat ngeevaluasi siapa aja yang ada di tim, terus menata ulang kalau memang perlu, dan yang penting menyatukan mereka semua, biar kompak menuju tujuan bareng. Semua dalam 90 hari pertama yang kritis itu. Jadi ini bukan sekedar gonta-ganti orang aja, tapi lebih ke membangun fondasi kinerja tim yang solid gitu. Oke, paham. Nah, langsung aja nih ya. Sepenting apa sih bangun tim di awal-awal banget? Kenapa nggak, ya udah jalanin dulu aja, lihat nanti gitu. Wah, nah ini dia. Justru menunggu terlalu lama, itu salah satu jebakan klasik loh. Watkins itu menekankan banget, tim yang pas itu daya ungkit terbesar Anda. Ya kan? Tanpa tim yang oke, mana bisa kita bikin gebrakan sendirian. Sebaliknya nih, kalau mempertahankan orang yang, katakanlah kurang pas atau salah rekrut di awal, itu hampir pasti jadi masalah nantinya. Jadi kayak bom waktu gitu. Jadi bumerang ya. Iya, kesalahan paling umum itu biasanya pertama, terjebak rasa percaya diri berlebih. Hubris istilahnya. Merasa, gampang lah, saya bisa perbaiki siapa aja. Akibatnya, tim yang kurang perform dipertahankan kelamaan. Atau kebalikannya, terlalu cepat main ganti orang, tanpa benar-benar paham masalahnya di mana. Dua-duanya sama bahayanya sih. Doakan juga. Sering lihat tuh. Emang susah ya kadang ngaku kalau kita nggak bisa benerin semua orang. Oke, selain itu jebakan apa lagi nih yang perlu diwaspadai menurut Watkins? Ada beberapa lagi yang cukup krusial. Satu, tidak menyesuaikan dengan situasi. Maksudnya gini, kebutuhan tim itu beda banget tergantung fase bisnisnya. Lagi startup, beda. Mau turnaround, membalikan keadaan, beda lagi. Atau cuma perlu realignment, atau malah lagi di fase sustaining success, menjaga sukses. Nah, situasi ini kan dirangkum di kerangka STARS itu ya, jadi nggak bisa pukul rata. Satu tim untuk semua musim. Itu, mitos aja. Oke, situasi stars ya. Terus? Kedua, tidak menyelaraskan tim dengan strategi organisasi yang lebih besar. Tim kita kan nggak hidup di pulau terpisah ya. Strukturnya, orang-orangnya harus nyambung dan dukung strategi, struktur, sistem, dan skill organisasi secara keseluruhan. Ini nyambung ke bab sebelumnya juga kan? Ketiga, hati-hati jangan sampai kehilangan orang bagus. Kadang proses restrukturisasi yang nggak jelas, nggak transparan, atau kelihatan nggak adil, itu malah bikin talenta terbaik kita jadi nggak nyaman dan cari tempat lain. Sayang banget kan? Wah, banyak juga ya ranjaunya. Oke, terus gimana dong cara kita mengevaluasi tim warisan ini secara efektif? Biar nggak terjebak asumsi atau kesan pertama yang bisa nipu gitu. Kuncinya satu, sistematis. Jangan pakai feeling aja. Watkins ngasih saran pakai kriteria evaluasi yang jelas. Misalnya, kompetensi teknis dan pengalaman mereka. Terus penilaian atau judgement. Nah, ini penting banget nih. Judgment ya? Maksudnya gimana tuh? Iya, judgement. Kemampuan bikin keputusan yang bagus, apalagi pas lagi di bawah tekanan atau informasinya nggak lengkap. Terus ada energi atau semangatnya, fokus ke prioritas, kemampuan bangun hubungan kerja yang baik, dan pastinya kepercayaan, trust, integritas lah. Yang menarik nih soal judgement tadi, Watkins bahkan kasih tips unik buat menilainya. Coba deh ajak diskusi soal topik di luar kerjaan inti. Kadang dari situ kelihatan pola pikir dan cara analisis orang, yang mungkin nggak keluar pas rapat formal. Ini salah satu tips keren menurut saya. Penting juga kita sadar dari kriteria tadi, mana yang jadi prioritas utama kita, dan mana yang jadi syarat minimal mutlak, threshold issue. Ini bantu kita kenali bias kita sendiri juga sih. Wah, menilai judgment lewat ngobrol santai di luar kerjaan, ide menarik tuh. Oke, jadi gimana cara praktis ngumpulin info-info ini semua? Ya, kombinasikan beberapa cara. Pastinya, lihat data kinerja yang ada, kalau ada. Terus, lakukan pertemuan empat mata. Penting nih.
pakai pertanyaan terstruktur yang sama buat semua anggota tim, biar bisa dibandingin Apple sama Apple gitu. Jangan lupa amati juga bahasa tubuhnya, dengarkan apa yang nggak diucapkan, perhatikan juga interaksi antar anggota tim tuh gimana, jadi data kuantitatif dan kualitatifnya jalan bareng lah. Sip. Anggaplah evaluasi sistematis ini udah jalan. Dan kita udah punya gambaran jelas soal tiap anggota tim. Langkah selanjutnya apa? Gimana menerjemahkan diagnosa ini jadi aksi nyata buat restrukturisasi? Nah, setelah evaluasi, baru kita bisa mulai mengkategorikan anggota tim. Siapa yang keep atau pertahankan, siapa yang develop perlu dikembangkan, siapa yang move mungkin lebih pas di posisi lain, siapa yang observe perlu diamati lagi, dan siapa yang memang replace perlu diganti, entah itu prioritas rendah atau tinggi. Tapi, Watkins ingetin juga, sebelum langsung ambil keputusan replace, coba pertimbangkan alternatif lain dulu. Bisa nggak dipindah lateral, atau ke unit lain, atau dikasih pembinaan intensif. Kadang sekedar ngasih pesan yang jelas soal ekspektasi kinerja aja, itu udah cukup bikin orang yang merasa nggak cocok, cari jalan keluarnya sendiri. Yang paling penting dari semua ini, lakukan semua perubahan dengan hormat. Reputasi kita sebagai pemimpin itu sangat bergantung pada cara kita menangani proses yang sulit kayak gini. Setuju. Proses yang berat tapi penting banget ya. Oke, anggaplah Tito udah berhasil nih memilih orang yang tepat, melakukan perubahan yang perlu. Tantangan berikutnya kan bikin mereka kerja sebagai tim, bukan cuma kumpulan orang hebat aja. Gimana Watkins bahas soal penyelarasan ini? Nah, ini dia bagian krusial berikutnya, penyelarasan. Pertama, selaraskan tujuan individu masing-masing anggota tim dengan prioritas utama Anda, yang di buku disebut A-items itu ya. Pastikan semua orang dayungnya ke arah yang sama. Gunakan kombinasi insentif. Ada yang sifatnya push, kayak target kinerja, kompensasi, ada juga yang pull, misalnya visi yang menarik, ngasih otonomi, dan sebagainya. Push dan pull ya. Menarik. Terus? Tentukan juga fokus kinerjanya, mau lebih ke individu atau kolektif. Ini tergantung banget sama seberapa saling terkait pekerjaan mereka satu sama lain. Lalu tetapkan metrik kinerja yang jelas, yang bisa diukur, biar semua tahu sukses itu kayak apa bentuknya. Dan ini yang sering kelewat nih, bangun proses kerja tim yang baru. Gimana sih tim Anda nanti mau rapat? Gimana cara ambil keputusan penting? Watkins bahas spektrumnya tuh, dari unilateral Anda putusin sendiri, consult and decide, Anda dengar masuka, tapi keputusan akhir di Anda, sampai build konsensus, bangun kesepakatan bareng. Pilih pendekatan yang pas tergantung kebutuhan kualitas keputusannya, seberapa perlu buy-in dari tim, urgensi waktunya, dan balik lagi ke situasi stars tadi. Hindari pura-pura bikin konsensus, padahal udah ada keputusan. Proses yang dirasa adil itu penting banget buat tim. Wah, jelas banget ya. Jadi, bangun tim di 90 hari pertama itu ternyata bukan soal untung-untungan atau sekedar cocok-cocokan aja. Ini proses yang butuh kesengajaan dan sistematis banget. Mulai dari evaluasi yang tajam. Terus keberanian ambil keputusan personel yang mungkin sulit, tapi tetap manusiawi ya. Betul, sampai ke penyelarasan orang, tujuan, dan cara kerja tim secara sadar. Iya, benar sekali. Dan perlu diingat nih, tim yang Anda bangun sekarang ini, efeknya bukan cuma buat 90 hari ke depan loh. Fondasi yang Anda letakkan sekarang, cara Anda pilih orang, menetapkan ekspektasi, bangun cara kerja bareng, itu bakal membentuk kinerja dan budaya tim Anda untuk jangka waktu yang jauh lebih panjang. Nah, ini dia pertanyaan penutup buat Anda renungkan di rumah. Bagaimana cara Anda membangun atau menata ulang tim saat ini? Proses rapatnya, cara ambil keputusannya, cara ngasih insentifnya, kira-kira akan membentuk DNA atau cara kerja mereka di masa depan. Bahkan mungkin setelah Anda sudah nggak di sana lagi. Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.